Sebelumnya terimalah salam kasih dalam dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan dharma dari dua video ceramah Buddhis yang telah saya saksikan mengenai korelasi antara hukum karma dengan punarbawa atau kelahiran berulang. Ternyata teman-teman sedharma, dua aspek ini di mana hukum karma dengan punarbawa atau kelahiran berulang merupakan dua faktor yang saling berkaitan erat, yang mana kedua faktor inilah yang lantas menciptakan sebuah lingkaran yang disebut lingkaran penderitaan bagi semua makhluk yang terlahir di 31 alam kehidupan. Lantas apa sebenarnya lingkaran penderitaan tersebut? Nah, penasaran kan teman-teman sedharma? Nanti akan saya bahas lebih lanjut yang mana dari lingkaran penderitaan tersebut kita bisa tahu bahwasanya hukum karma adalah penyebab penderitaan bagi umat manusia dan punarbawa adalah akibat dari putaran penderitaan yang dihasilkan oleh hukum karma. Nah, jauh sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Andrew Chua. Saya memiliki nomor pokok mahasiswa 2251030. Saya merupakan salah satu mahasiswa khususnya semester 1 dari Universitas Internasional Batam atau UIB. Kini saya mengambil program studi ilmu hukum dari Fakultas Hukum UIB. Adapun maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penilaian dari mata kuliah pendidikan agama Buddha yang dibimbing langsung oleh Ibu Warina. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan masuk ke sesi pembahasan saya mengenai ringkasan pembahasan ceramah Buddhis yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Sri Panyawaro Mahathera dengan almarhum Bapak Cornelis Wawor. Nah, mungkin teman-teman sedharma sudah tidak akan asing lagi dengan Sri Panyawaro Mahathera. Beliau adalah salah satu tokoh Buddhis penting di Indonesia yang menjadi salah satu pengurus di Sangga Theravada Indonesia atau STI. Sedangkan kalau untuk Bapak Cornelis Wawor yang sekarang sudah almarhum, beliau merupakan salah satu pendiri dari 5 pendiri Sangga Theravada Indonesia. Dan kalau teman-teman sedharma pernah menelusuri sejarah beliau, Bapak Cornelis Wawor, beliau pernah menjadi Dirjen Bimas Agama Buddha ya pada periode tahun antara kalau tidak tahun 90-an ya tahun 2000-an ya. Waktu itu ada namanya Departemen Agama. Kalau sekarang kan Dirjen Bimas Buddha ya. Kalau dulu ada namanya itu Departemen Agama Buddha. Nah, beliau pernah menjadi salah satu pengurus, bahkan menjadi pemimpin dari Departemen Agama Buddha kala itu. Sehingga nama beliau begitu tersohor di masyarakat Buddhis Indonesia, di mana kedua tokoh tersebut merupakan tokoh pengembang Sangga Theravada di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya tadi sudah menyaksikan video pembahasan dharma yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Sri Panyawaro Mahathera dengan almarhum Bapak Cornelis Wawor mengenai hukum karma dan punarbawa. Ternyata dua aspek ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana hukum karma dan punarbawa atau kelahiran berulang nantinya akan membuat atau menciptakan sebuah lingkaran penderitaan bagi semua makhluk yang terlahir di 31 alam kehidupan, yaitu lingkaran Paticca Samuppada. Apa itu Paticca Samuppada? Paticca Samuppada adalah hukum sebab musabab yang saling bergantungan, di mana dari hukum sebab musabab yang saling bergantungan ini terdapat 12 nidana ya, 12 nidana. 12 nidana atau 12 roda-roda hukum sebab musabab yang saling bergantungan tersebut nanti ada bagian yang namanya karma dan ada juga bagian namanya punarbawa. Dan dua hal ini saling korelasi ya dalam lingkaran tersebut.
Lingkaran inilah yang di kemudian hari menyebabkan betapa banyak penderitaan bagi umat manusia, bagi semua makhluk hidup yang selama terlahir di 31 alam kehidupan ini. Kita semua yang mana merupakan bagian dari 31 alam kehidupan ini masih dicengkrami oleh samsara. Samsara ini juga turut berperan yang nantinya membuat diri kita semua menjadi menderita. Kita mengalami proses kelahiran, maka kita pasti mengalami proses kematian. Di tengah proses kelahiran hingga kematian itu, kita akan merasakan rasa tua, kita akan merasakan rasa sakit, kita akan merasakan hal-hal yang kita inginkan tapi tidak tercapai. Kita akan merasakan rasa berpisah dengan orang yang kita cintai, dengan makhluk yang kita cintai. Kita akan merasakan begitu pahitnya ketika bertemu dengan orang yang tidak kita senangi, orang yang tidak kita sukai, dan masih banyak hal yang membuat diri setiap makhluk hidup itu menderita di dunia ini. Selagi diri kita masih dicengkerami oleh tanha, masih dicengkerami oleh kekotoran batin, di mana di dalamnya ada dosa, kebencian, loba, keserakahan, moha, kebodohan batin, maka bersiaplah, diri kita akan terus-menerus tiada hentinya digempur berbagai penderitaan. Lantas bagaimana sih korelasi antara hukum karma dan punarbawa yang nantinya akan menyebabkan begitu pahitnya penderitaan semua makhluk di 31 alam kehidupan ini? Nah, pertama dulu kita akan bahas dari roda ini ya. Yang paling pertama ya, yaitu avijja, kegelapan batin. Di sini saya sekelompokkan ada 3 kehidupan yang kita bahas. Ada kehidupan masa lampau, ada kehidupan masa kini, ada kehidupan masa depan. Saat ini kita hidup di masa kini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa lahir di kehidupan masa kini karena berkat kehidupan masa lampau. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita tanamkan, bisa saja akan kita tuai di kehidupan masa depan. 3 kehidupan ini saling korelasi, membentuk sebuah benang merah. Yang mana benang merah itu dapat saya katakan sebagai penderitaan. Sekarang kita bahas dulu kehidupan masa lampau kita sebelum kita terlahir di dunia ini saat ini. Ya, saya adalah Andrew. Ya, berarti saya harus membahas kehidupan masa lampau saya, yang bisa saja diri saya bukan Andrew. Bisa saja saya terlahir di alam manusia. Bisa saja di masa lampau saya terlahir di alam surga. Bisa saja di masa lampau saya terlahir di alam binatang. Mungkin bisa juga di alam neraka, atau mungkin di alam peta, asura dan sebagainya. Tapi saya perlu tegaskan dulu bahwasanya mengapa saya bisa terlahir saat ini menjadi Andrew? Karena ada berkat jasa yang telah saya tanam di masa lampau. Dan semua itu berawal dari yang namanya avijja, kegelapan batin. Makhluk hidup bisa masih terlahir di 31 alam kehidupan dikarenakan dirinya masih dicengkerami avijja, kegelapan batin. Banyak makhluk hidup yang tidak menyadari bahwasanya kehidupan ini menderita. Banyak yang berpikir bahwasanya kehidupan ini adalah tempat untuk berfoya-foya, tempat untuk bersenang-senang, tempat untuk mencari kebahagiaan. Buktinya toh kehidupan hanya pendek. Untuk apa hidup menderita dengan berbuat baik? Mending lakukan sesuka hati kita tanpa memandang baik buruk, lalu ya kita biarkan. Yang penting kita happy. Tidak begitu teman-teman sedharma. Karena apa? Apa yang kita lakukan di masa kini akan berefek di masa yang akan depan, di masa yang akan datang, di kehidupan kelahiran yang akan datang. Makanya ini digambarkan orang yang buta membawa tongkat. Karena dia tidak tahu bahwasanya kehidupan ini menderita. Sehingga karena dia tidak tahu bahwasanya begitu penting peran karma baik untuk bisa menghilangkan kekotoran batin kita, maka dirinya terus-menerus akan berbuat jahat. Terus-menerus sesuka hatinya berpikir, sesuka hatinya berucap, sesuka hatinya berbuat tanpa memikirkan risiko.
Orang yang tidak mengenal hukum karma dapat dikatakan orang yang avijja, tidak memiliki pandangan yang benar terhadap kenyataan masa kini. Itulah dinamakan dengan kegelapan batin. Mengapa seseorang bisa dicengkrami kegelapan batin? Karena otaknya telah tertanam 3 akar kejahatan. Yang pertama adalah kebencian atau dosa, yang kedua keserakahan atau loba, yang ketiga yang paling penting ini, moha, kebodohan batin. Kebodohan ini bukan bermaksud tidak pintar secara akademis, tidak pintar memperoleh nilai yang baik, tidak pintar dalam ujian, tidak. Tapi tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ataupun bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tapi masih saja melakukan hal yang buruk. Itu bisa saya katakan bodoh, lebih bodoh lagi. Ya, udah tahu bahwasanya ini buruk masih aja dilakukan. Kan udah tahu nih, udah bodoh lagi. Tapi udah tahu ini baik tetapi tidak dilakukan. Orang semacam ini yang masih dicengkrami avijja, kegelapan batin. Akibat dirinya buta, akibat dirinya bodoh, tidak tahu, tidak menyadari bahwa kehidupan ini menderita, harus segera keluar dari kehidupan ini, sehingga muncullah namanya karma atau sangkara. Digambarkan ada anak membuat guci, di mana ada guci yang besar, ada guci yang retak, ada guci yang bagus, ada guci yang lonjong, dan berbagai bentuk. Guci-guci itu melambangkan bentuk-bentuk karma. Karena kita tidak tahu bahwa kehidupan ini menderita, karena kita selalu berbuat seenaknya, maka akan ada banyak karma yang kita hasilkan. Ada karma yang sudah kita rasakan retak, ada karma yang belum kita rasakan masih masih berbentuk utuh, ada karma yang masih kita berbuat seperti anak ini sedang membuat guci, ya. Ada karma baik yang kita buat dari perbuatan baik, pikiran baik, ucapan baik. Ada juga karma buruk yang kita lakukan dari perbuatan buruk, ucapan buruk, pikiran buruk. Dan karma-karma tersebut bisa berlaku di masa itu saat kita baru membuat atau menciptakan karma baru, bisa juga berbuah di masa yang akan datang. Makanya jangan heran bila di dunia ini ada yang terlahir miskin, terlahir kaya, cacat, sempurna, ganteng, cantik, pintar, bodoh, terkenal, tersisihkan. Itu semua bukan karena pengaruh Buddha, bukan pengaruh Tuhan, bukan pengaruh Bodhisattva, tapi karena karma kita. Di dalam agama Buddha dikenal yang namanya Panchaniyama, 5 hukum alam, di mana salah satu bagian dari hukum alam adalah kama niyama. Karma tersebut, niyama tersebut atau hukum alam tersebutlah yang mengatur hubungan sebab akibat dari perbuatan manusia. Makanya ada pepatah, siapa yang menanam dialah yang akan menuai. Demikian juga pembentukan karma. Karena awalnya dia tidak tahu bahwasannya kehidupan ini menderita karena avijja, maka dia akan terus-menerus berbuat sesuka hatinya sehingga berbagai bentuk karma terhasilkan. Makanya sangkara. Itu di kehidupan masa lampau. Sekarang kita masuk ke kehidupan masa kini. Yang saat Andrew ini rasakan. Kesadaran. Ya, kesadaran. Winyana. Akibat saya memiliki banyak karma yang telah saya hasilkan, entah itu karma baik, karma buruk, dan sebagainya, sehingga muncul kesadaran dalam diri saya atau winyana di kehidupan masa kini. Kunci dari diri kita adalah kesadaran diri kita. Karena kesadaranlah yang memunculkan niat. Niat nanti akan memunculkan usaha. Usaha itulah nanti akan dijelmakan dalam bentuk jasmani untuk entah itu berpikir, berucap, atau melakukan sesuai dari niat yang muncul di dalam kesadaran tadi. Makanya ini digambarkan seperti seekor monyet yang melompat-lompat dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu bangku ke bangku yang lain, dari satu meja ke meja yang lain. Yang artinya adalah monyet ini akan terus berpindah, kesadarannya akan terus berpindah. Manusia, kita ambil contoh, manusia meninggal. Memang dia meninggalkan jasmani, tapi rohnya, kesadarannya
akan bergerak meninggalkan jasmani itu dan masuk ke kehidupan yang baru, masuk ke jasmani yang baru. Contohlah saya meninggal, roh saya keluar. Roh saya ini nantilah yang akan masuk ke jasmani baru, masuk ke kehidupan baru, sesuai dengan karma apa yang telah saya miliki, yang pernah saya lakukan, yang pernah saya hasilkan. Nah, itulah namanya winyana, kesadaran. Jadi sebenarnya menggerakkan tubuh kita ini sebenarnya kesadaran, winyana. Mau kita meninggal berapa kali pun, mau kita lahir mati berapa kali pun, kesadaran kita pasti tetap ada. Karena kesadaran kita ini dicengkrami oleh karma. Karma baik, karma buruk. Makanya monyet ini digambarkan terus berpindah-pindah dari satu meja ke meja lain. Demikian juga kesadaran kita selalu berpindah dari satu jasmani ke jasmani yang lain, dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Sehingga memunculkan apa? Memunculkan yang namanya, setelah kita masuk ke jasmani baru, maka muncullah namanya nama rupa. Kesadaran tadi kan, roh tadi kan, masuk ke jasmani baru, muncullah namanya nama dan rupa, atau batin dan jasmani. Ya, batin dan jasmani. Ini digambarkan ada dua orang ya. Yang satu melambangkan batin, yang satu melambangkan jasmani, sedang menaiki sebuah perahu mengarungi samudera yang luas. Yang mana samudera ini tidak ada batas, dan samudera ini artinya adalah 31 alam kehidupan. Selama kita tidak menyadari pahitnya penderitaan di 31 alam kehidupan, maka kita akan bagaikan orang ini terus mengarungi samudera ini. Kapan bisa bertemu, berjumpa dengan pelabuhan? Kapan bisa bertemu atau berjumpa dengan singgahan pulau? Tapi kok nggak dapat-dapat ya? Itulah diri kita, terus bergelora dalam samudera 31 alam kehidupan. Kita terus mencari sumber kebahagiaan, kita terus mencari sumber pengakhir penderitaan, tapi selalu tidak ketemu. Demikian orang ini ketika menaiki kapal, mengarungi samudera, dia tidak menemukan pelabuhan atau pulau tempat persinggahannya. Lama-lama dirinya pun lelah di dalam kapal, di dalam perahu ini. Karena belum tentu samudera ini lancar-lancar aja. Bisa saja di tengah samudera ada gelombang mendobrak dirinya, ada badai yang menjemput perahunya, sehingga tumbang, terombang ambing. Demikian juga penderitaan di 31 tahun kehidupan ini. Gelombang itu melambangkan penderitaan, samudra itu melambangkan 31 tahun kehidupan. Dan kita, orang-orang yang duduk di perahu ini, melambangkan diri kita, batin dan jasmani kita. Karena ada batin, karena ada jasmani yang dilandasi oleh kesadaran, maka apa teman-teman saudara? Muncullah 6 landasan indera. 6 landasan indera ini mencakup apa? Mata kita, hidung kita, mulut kita, lidah kita, alat pengecap kita, lidah kita, telinga kita, kulit kita, dan satu lagi adalah pikiran kita. Pikiran kita inilah yang akan memberikan komando tertinggi atas mata, hidung, lidah, kulit, telinga kita. Apapun yang kita rasakan, pertama kali akan masuk dulu ke pikiran kita. Pikiran kita inilah yang nanti akan memberikan komando. Oh, ini rasa dingin. Oh, ini rasa panas. Oh, ini enak. Oh, ini tidak enak. Oh, ini tidak begitu menyenangkan. Oh, ini menyenangkan. Semuanya berawal dari pikiran. Maka ini digambarkan dengan 6 pintu. Yang mana pintu paling besar ini adalah pikiran. Sisanya adalah panca indera lainnya, mata, telinga, lidah, kulit, satu lagi itu hidung. Ya, nah, karena ada 6 landasan indera, maka muncullah kontak. Ini ada gambar 2 wanita sedang berkontak, berciuman. Ya, mengapa gambarnya vulgar sekali? Ya memang kenyataannya kehidupan ini sangat vulgar sekali. Ketika kita memandang yang cantik, kita melihat ada objek yang cantik, yang dirasakan itu berawal dari mana? Dari mata. Mata berkontak dengan kecantikan, masuklah ke pikiran. Pikiran mengolah data, kemudian menyampaikan, wah ini cantik, wah ini mantap. Ketika muncul makanan yang enak,
kita makan, lidah kita merasakan nikmat luar biasa, masuk ke pikiran kita. Pikiran kita memberikan data, wah lezat sekali, wah gurih sekali, baru kita katakan, wah makanan ini enak sekali. Ketika kita panas tiba-tiba masuk ke ruangan AC, kulit kita merasakan dingin luar biasa, lalu memberikan komando ke pikiran kita. Pikiran kita mengolah data dan memberitahu kita semua, wah AC ini sangat dingin, wah kamar ini sangat sejuk sekali. Awal pikiran, dan sebelum masuk ke pikiran harus berkontak dulu dengan 6 landasan indera kita. Yang mana 6 landasan itu salah satu bagian dari pikiran, 5-nya adalah panca indera. Mata, kontak penglihatan, telinga kontak pendengaran, hidung kontak penciuman, lidah kontak pengecapan, kulit kontak perasaan yang merasakan dingin, panas, halus, kasar, dan sebagainya. Ada 6 landasan indera, maka muncullah kontak. Karena adanya kontak, ketika kita melihat cantik-cantik tadi, kita makan yang enak-enak, kita mendengarkan lagu yang sedap-sedap, lalu kita merasakan di ruangan AC sejuk, dingin, dan sebagainya. Ini yang bahaya, muncul perasaan. Wah, cantik juga ya. Wah, dingin juga ya. Wah, enak juga ya. Muncul perasaan saat ada objek, kita punya 6 landasan indera, kita berkontak, lalu masuk pikiran ini berkata-kata. Ketika pikiran ini udah berkata-kata, muncul perasaan. Wah, senang ketika melihat ada yang bagus-bagus. Wah, senang ketika makan yang lezat-lezat. Wah, senang ketika duduk di ruangan yang sejuk, dingin. Dikatakan panas, tidak terlalu panas. Dikatakan dingin, tidak terlalu dingin. Netral, sedap, sejuk. Bahaya ini, perlahan-lahan ini menyeret manusia ke penderitaan. Muncul perasaan. Nah, ketika muncul namanya perasaan, ini mulai bahaya. Muncul nafsu keinginan. Karena melihat ada yang cantik, ya kan? Pengen terus dilihatin. Karena merasakan ada yang enak, terus makan. Misalnya makan nasi padang, enak. Non-stop kita makan terus. Makan. Muncul di sini nafsu keinginan. Pikiran kita kasih komando, makan terus. Sehebat apapun, semampu apapun, makan sekuat kamu. Karena mungkin besok udah tidak ada nasi padang, hari ini makan aja terus, makan. Muncul nafsu keinginan. Bahaya di sini. Selangkah demi selangkah menyeret manusia ke alam penderitaan. Keinginan, nafsu atau tanha. Dan di dalam Cattari Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia, Sang Bhagawan menyebutkan sebab dari penderitaan adalah adanya tanha, nafsu keinginan. Ya, nafsu keinginan. Jadi kalau kita kasih contoh sederhana yaitu, misalnya contoh yang paling mudah aja deh. Dapat nilai bagus. Wah, senang sekali ya, udah muncul perasaan. Nilai bagus, udah muncul perasaan. Pengen nih, kedepannya saya mau 100 lagi lah. Muncul di sini nafsu keinginan, tanha. Kalau nggak dapat 100 sedih, muncul penderitaan. Kalau dapat senang, tergantung. Ada efek ketergantungan akibat nafsu keinginan. Makanya nanti setelah muncul nafsu keinginan akan muncul yang namanya kemelekatan, ketergantungan, upadana. Ini gambarnya adalah monyet yang sedang memetik apel, memetik buah. Karena saking banyaknya buah, dia terus petik non-stop, petik non-stop. Meskipun tangannya sudah tidak sanggup memegang buahnya, dia terus petik meskipun buahnya udah jatuh ke dalam, jatuh ke bawah pohon gitu, dia terus petik terus. Karena udah muncul kemelekatan. Seperti tadi saya sampaikan, akibat punya nilai yang tinggi, udah dapat nilai yang tinggi, terlalu happy gitu ya, terlalu senang gitu ya. Akibatnya apa? Mau terus dapat nilai bagus. Kalau nggak dapat nilai bagus, menderita. Kalau dapat, senang. Ini kemelekatan. Jadi seolah-olah tolak ukur kebahagiaan itu ya dari nilai bagus itu. Ada juga yang ingin dapat uang terus. Ketika nggak dapat uang, menderita. Ketika uang dicuri, menderita. Ketika uang berkurang, menderita. Tapi kalau uang bertambah, senang. Hidup ini tolak ukurnya hanya uang. Ini yang bahaya. Kan udah muncul kemelekatan. Bagaikan monyet ini. Sebenarnya apel yang dibutuhkan itu udah cukup. Tapi dia petik terus. Udah jatuh apelnya, petik terus. Melekatan.
Nah, akibat adanya kemelekatan, maka muncullah keberadaan atau bahwa. Disinilah yang menjadi tolak ukur belakang antara kehidupan masa kini dengan kehidupan masa depan. Akibat kita punya tanah, kita udah melekat pada sesuatu, sehingga mengkondisikan diri kita kelak kita akan dilahirkan lagi. Kelak kita akan masuk lagi ke jasmani baru. Meskipun kita meninggal, roh atau kesadaran kita keluar dari jasmani yang kita meninggal ini. Tapi kemudian hari roh kita atau kesadaran kita akan masuk lagi ke jasmani lain. Inilah yang menyatakan bahwa keberadaan digambarkan seorang ibu yang sedang hamil. Hamilin apa? Hamilin seorang anak. Yang mana anak ini adalah jasmani yang dimasuki oleh kesadaran yang telah meninggal tadi. Mengapa ia masih bisa dilahirkan kembali? Mengapa ia masih bisa masuk menjadi manusia baru lagi? Mengapa ia masih berada di dalam lingkaran 31 alam kehidupan ini? Karena dirinya masih dicengkrami kemelekatan. Kenapa dicengkrami kemelekatan? Karena dicengkrami oleh tanha, nafsu keinginan. Dari mana munculnya nafsu keinginan ini? Dari perasaan. Perasaan mana? Perasaan akibat kontak dengan objek-objek yang disenangi. Lantas siapa yang berkontak dengan objek yang disenangi? Karena dia memiliki panca indera yang dilengkapi dengan pikiran. Seiring berjalan waktu, kontak-kontak terus dengan yang cantik-cantik, sehingga apa? Muncul perasaan. Perasaan ini akan membangkitkan nafsu keinginan. Nafsu keinginan ini akan membawakan kemelekatan kalau terus-menerus dipandang, terus-menerus dirasakan, terus-menerus dipertahankan rasa nikmat itu. Itu dia maksud Dharma. Dari mana muncul 6 landasan indera itu? Karena dia memiliki jasmani dan batin. Yang mana jasmani dan batin itu udah dilengkapi dengan kesadaran. Kesadarannya inilah yang nanti muncul dari kehidupan sebelumnya, masa lampau, yang dicengkrami oleh karma akibat avijja, ketidaktahuan. Ini dia keberadaan. Jadi semuanya itu berangkai dari yang sekarang bawah sampai tadi avijja ke 8 batin, semuanya itu berangkai. Satu garis merah. Ya, satu garis merah. Ceritanya kesadaran atau roh ini sudah meninggal. Ya. Maaf, maksud saya jasmani ini sudah meninggal ya. Orang ini sudah meninggal. Makhluk ini sudah meninggal. Jasmaninya meninggal ya. Lalu kesadaran dan rohnya itu keluar. Dia akan berpindah ke jasmani lain. Sehingga di kemudian hari muncul lagi ini kelahiran kembali, kehidupan masa depan. Sekarang kita udah masuk ke kehidupan masa depan. Sekali lagi saya tegaskan, tadi saya sampaikan apa? Bahwasanya orang atau makhluk yang tadi sudah meninggal, dia akan meninggalkan jasmani, ya toh? Dia akan meninggalkan jasmani. Karena dia sudah meninggal, dia akan meninggalkan jasmani. Roh dia keluar, kesadaran dia keluar. Yang meninggalkan jasmani dia siapa? Kesadarannya, roh dia. Yang dicengkrami oleh karma dan avijja, ketidaktahuan. Karma ini kan muncul akibat avijja, ketidaktahuan. Ya. Kesadaran atau roh ini akan berpindah ke jasmani lain. Sehingga setelah masuk ke tahap bawah, masuk ke jasmani lain dan dilahirkan, maka muncullah istilah jati atau kelahiran kembali. Ini gambar seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Anaknya inilah yang merupakan jasmani baru yang telah dimasuki kesadaran atau roh lama yang tadi sudah meninggal. Begitu dia dilahirkan, maka sesuai dengan yang tadi saya sampaikan pada kenyataan Cattari Arya Sacani 4 kebenaran mulia, maka dirinya telah sepaket dengan proses ketua, proses kesakitan, proses kematian. Jara marana. Lihat, lelaki ini meninggal di pegunungan. Ini melambangkan bahwasanya setiap manusia, setiap makhluk yang dilahirkan pasti
akan berakhir dengan kematian. Dan di tengah proses kelahiran maupun kematian telah dilengkapi dengan tua, sakit. Belum lagi nanti bertemu dengan orang yang dibenci, berpisah dengan orang yang dicintai, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu semua kalau kita tidak sadari bahwasanya ini adalah fakta pahit kehidupan, nantinya akan membawa kita menuju penderitaan. Dan penderitaan inilah yang akan tergambar di dalam 31 alam kehidupan yang mana dicengkrami oleh ini Paticca Samuppada ini. Dicengkrami roda samsara, roda Paticca Samuppada. Nah, kalau teman-teman sedara, kadang pemihara ada melihat gambar ini ya. Nah, sisi luarnya ini, inilah yang melambangkan atau mewarnai Paticca Samuppada. Gambarnya ini ada simbol. Simbolnya inilah yang melambangkan 12 nidana ya, 12 nidana, 12 bentuk dari hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau Paticca Samuppada. Jadi proses dari yang awalnya avijja atau kebodohan batin kemudian masuk ke dalam tahap pembentukan karma. Masuk lagi ke tahap apa tadi itu? Masuk lagi ke tahap kesadaran atau winyana. Masuk lagi ke tahap nama dan rupa, batin dan jasmani. Masuk tahap salayatana atau 6 landasan indera. Ya kan? Masuk lagi ke tahap pasa atau kontak. Masuk ke tahap wedana atau perasaan. Masuk lagi ke tahap tanha, nafsu keinginan. Dari nafsu keinginan nanti lagi masuk lagi ke tahap mana? Ke tahap kemelekatan. Kemelekatan ini nanti akan berujung pada bawa atau proses pembentukan, proses ini yang akan mengakhiri kehidupan masa kini dan akan berganti lagi ke kehidupan baru, kehidupan masa depan, yang mana di situ nanti ada tahap di mana kelahiran berulang. Dari kelahiran berulang atau jati ini akan sepaket dengan tua, sakit, mati, yang mana disebutkan dengan jati marana. Semua ini 12 tahap ini tahap nidana ini disatukan dalam satu garis benang merah. Yang mana garis benang merah inilah yang menyebabkan penderitaan bagi semua makhluk hidup yang terlahir di 31 alam kehidupan. Selagi diri kita tidak mampu membebaskan diri dari kebodohan batin atau kegelapan batin atau nanti disebut dengan avijja, kalau kita tidak sadar dunia ini menderita, maka bersiaplah, kita akan terus-menerus digempur berbagai penderitaan. Dan karma ini terbentuk akibat ketidaktahuan atau avijja itu. Dan sekali lagi saya tegaskan, bahwasannya di dalam agama Buddha dikenal 3 akar kejahatan yang menjadi awal dari ketidaktahuan avijja tersebut. 3 akar kejahatan itu adalah dosa kebencian, loba keserakahan, moha kebodohan batin. Dan yang paling bahaya ini adalah kebodohan batin. Makanya ini digambarkan. Ya, ini digambarkan. Ada di sini, ya, ada ayam, babi, dan ular. Ya, ular melambangkan kebencian atau dosa, ayam melambangkan keserakahan atau loba, babi melambangkan moha atau kegelapan batin. Ular mengapa dikatakan sebagai kebencian atau dosa? Karena ular bisa saja mematok siapa aja, meskipun orang yang telah merawatnya sampai besar, ia pun tidak segan-segan untuk mematoknya. Kebencian dalam diri ular itu tinggi. Demikian juga ayam, yang mana kerja dalam kehidupan sehari-harinya hanya makan ya, terus kalau bisa makan sebanyak-banyaknya, makan beras, makan jagung, makan cacing, patok-patok, makan sebanyak-banyaknya. Ini melambangkan keserakahan atau lupa. Dan ayam dan ular ini dicengkrami oleh babi, digigit secara langsung oleh babi, 2 ekor binatang ini. Yang mana babi ini melambangkan kebodohan batin atau moha. Ini maksudnya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, moha ini yang paling bahaya, kegelapan batin atau kebodohan batin ini yang paling bahaya. Karena kebodohan batin adalah awal seseorang bisa saja menyusupkan diri dengan kebencian,
menyusupkan diri dengan keserakahan. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Atau dia udah tahu mana baik, mana buruk, tapi masih melakukan yang salah. Udah tahu ini jalannya sesat, masih menjalani jalan ini. Udah tahu ini jalan baik, tidak mau dijalani. Itulah kebodohan batin atau moha. Dan ini sangat berbahaya, karena sepaket dia nanti sama kebencian, sepaket juga dengan keserakahan. Dan inilah yang dimaksud dengan tahap awal hukum sebab musabah dan saling bergantungan. Inilah tahap awal yang menyebabkan mengapa karma itu muncul. Dan karma itu akan mengkondisikan seseorang akan terus-menerus masuk ke dalam tahap punerbawa. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Terus di dalam 31 tahun kehidupan. Sang Buddha sendiri, ya, yang telah keluar dari lingkaran ini, menandakan bahwasanya mari kita bersama mematahkan semua lingkaran dari 12 nidana ini dengan menerapkan jalan mulia berfaktor 8 atau jalan tengah. Dengan cara itu kita bisa terbebas dari penderitaan lingkaran samsara ini, lingkaran paticcasamuppada ini. Buktinya toh Buddha sendiri saja sudah berhasil keluar dari lingkaran ini. Lingkaran pancakanda. Maka yang dilambangkan ada di mata tengkorak ya teman-teman sedharma, pancakanda ini. Buddha sendiri telah berhasil keluar dari lingkaran penderitaan ini. Buddha sendiri menyatakan, mari kita bersama menuju arah nibbana. Janganlah engkau terus-menerus mau hidup bahagia di surga, terus-menerus hidup bahagia di alam kehidupan, yang mana alam itu masih merupakan bagian dari 31 alam kehidupan. Karena apa? Semua alam kehidupan yang ada di 31 alam kehidupan itu bersifat tidak kekal, bersifat tidak abadi. Pastilah suatu hari kalau karmanya ini telah berakhir, masa karmanya ini telah berakhir, maka pasti akan mati dan dilahirkan kembali ke alam lain berdasarkan karma yang dimiliki. Makanya tidak heran ada makhluk yang terlahir di alam Brahma tiba-tiba jatuh ke alam neraka. Ada makhluk yang terlahir di alam Peta tiba-tiba lahir di alam surga. Bisa saja. Dan satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari penderitaan ini adalah menerapkan jalan mulia berfaktor 8. Yang mana dikelompokkan ada sila, panya, dan samadhi. Buddha telah menunjukkan jalan benar kepada kita. Sekarang lihat kita, mau nggak kita mengikuti jejak yang telah beliau sampaikan? Mau nggak kita keluar dari garis penderitaan ini? Kalau kita tidak mau atau tidak meyakini adanya paticcasamuppada ini, lalu kita terus-menerus berbuat sesuka hati, ya kembali lagi ke diri saudara-saudara, bebas, tidak ada paksaan bahwasanya saudara-saudara harus terus menerapkan jalan mulia berfaktor 8 untuk keluar dari paticcasamuppada. Tidak ada ketetapan atau tidak ada kewajiban bagi saudara untuk menerapkan jalan tengah. Tapi resikonya cuma satu. Teman-teman sedharma, saudara-saudara sedharma, kalau terus-menerus berpikir, berucap, dan berbuat sesuka hati, tidak meyakini adanya karma dan sebagainya, Anda harus bersiap-siap untuk menderita. Karena kenyataan pahit akan dunia ini telah disampaikan oleh Sang Bhagawa. Dan Sang Bhagawa tidak memaksakan diri kita untuk mempercayai secara mentah-mentah apa yang beliau sampaikan. Sang Bhagawa menekankan kita untuk apa? Belajar. Ini dia teman-teman sedharma. Belajar ehipasiko. Datang dan buktikanlah. Semua dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha hendaknya kita pelajari, lalu kita terapkan. Setelah mendapatkan manfaat, baru kita yakini, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi apa yang Buddha sampaikan perlu saya katakan merupakan pembongkaran atas fakta kenyataan yang terjadi di 31 alam kehidupan ini. Jadi sama seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya Anda tidak meyakini adanya hukum karma, tidak meyakini adanya paticcasamuppada, ya siap-siap diri teman-teman sedharma akan dilanda penderitaan. Maka Sang Buddha menunjukkan ini loh jalannya untuk bisa keluar dari jalan mulia berfaktor 8. Toh saya sudah keluar, mari kita bersama-sama keluar. Dan tujuan akhir umat Buddha adalah bagaimana cara membebaskan diri dari lingkaran kehidupan 12 nidana ini, lingkaran paticcasamuppada ini, di mana seseorang tidak lagi dilahirkan maupun dimatikan.
di mana seseorang lagi tidak lagi dicengkrami dengan kebodohan batin, tidak lagi dicengkrami dengan avijja, di mana seseorang tidak lagi memiliki karma buruk, karma baik dan sebagainya. Itulah kondisi yang nanti kita namakan sebagai nibbana. Tujuan akhir umat Buddha. Kondisi tidak lagi ada karma, tidak lagi lahir mati dan sebagainya. Jadi kita harus patahkan dulu, harus netralisir dulu semua kekotoran batin dalam diri kita sampai nol. Barulah nanti karma sudah tidak berlaku lagi, karena karma buruk kita juga sudah habis, karma baik kita lebihnya luar biasa, maka kita akan terlahir di alam nibbana. Bukan terlahir lagi saudara-saudara sekalian ya, teman-teman sedharma, bukan terlahir lagi, tapi masuk dalam kondisi nibbana di mana kondisi itu tidak lagi dilahirkan atau dimatikan. Situasi di mana kita sudah tenang, karena nibbana adalah kondisi yang kekal, kondisi yang abadi. Tidak ada karma, tidak ada penderitaan, tidak ada kebahagiaan dan sebagainya. Semuanya netral, bersih. Itulah nibbana. Tapi ada juga lah, maksudnya netral. Maaf ya teman-teman sedharma, maksudnya itu ada kebahagiaan, namanya kebahagiaan sejati, kebahagiaan abadi. Bagaimana kebahagiaan itu tidak dapat saya katakan ya, karena saya masih belum merasakan bagaimana kebahagiaan tertinggi dari nibbana itu sendiri. Tapi memang di dalam sutta, di dalam dhamma disampaikan bahwasanya kebahagiaan tertinggi bagi umat Buddha adalah nibbana. Tujuan akhir bagi umat Buddha adalah nibbana, bukan surga. Ya, memang netral. Juga terdapat kebahagiaan. Maaf ya, saya koreksi tadi saya mengatakan bahwa saya tidak ada kebahagiaan dan tidak ada penderitaan. Memang tidak ada penderitaan, tapi ada kebahagiaan. Kebahagiaan yang saya maksud adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, itulah nibbana. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa mematahkan kama punarbawa untuk masuk ke nibbana, sekali lagi saya tegaskan, adalah mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Itulah materi yang bisa saya peroleh dari ceramah dharma yang disampaikan oleh Sri Panyawara Mahathera dan Cornelis Wower berdasarkan pemahaman saya yang saya tambahkan dan saya komplitkan menjadi satu materi, yaitu Paticcasamuppada. Semoga apa yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi teman-teman sedharma. Semoga kita bersama senantiasa dalam lindungan Triratna. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata saya ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Anumodana atas perhatian teman-teman. Sehat selalu teman-teman sedharma.